mengetahui proses demokrasi. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang sejarah demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani kuno mengenai hubungan negara dan hukum yang dipraktekkan antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi. Pada masa itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi bersifat langsung atau direct demokrasi, yaitu hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi Yunani kuno berakhir ketika Eropa memasuki abad pertengahan antara tahun 600 sampai 1400 Masehi. Pada masa ini, masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan sosial keagamaan yang dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, dan kehidupan politik ditandai perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama. Kendati begitu, ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan, yaitu lahirnya dokumen Magna Carta atau Piagam Besar di Inggris. Magna Carta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dengan Raja John, berisi pengakuan dan jaminan dari raja mengenai beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam piagam ini terdapat dua hal yang sangat mendasar, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan rakyat. Momentum lain yang menandai kemunculan kembali demokrasi adalah gerakan pencerahan atau Renaissance. Renaissance adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Dasar ide dari gerakan Renaissance adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa membolehkan orang lain menguasai atau membatasi dengan ikatan-ikatan. Gerakan pencerahan di Barat merupakan buah dari kontak ilmuwan Eropa dengan dunia Islam yang ketika itu sudah berada dalam puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam pada masa itu tidak saja mengembangkan pengetahuan versi kuno dan warisan Yunani, melainkan berhasil pula menjadikan temuan mereka sesuai dengan alam pikiran Yunani. Pemulihan ilmuwan Muslim terhadap kemampuan akal ternyata telah berpengaruh terhadap bangkitnya kembali tuntutan demokrasi di masyarakat Barat. Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi yang dahulu telah tenggelam dalam abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16 yang pada awalnya merupakan gerakan kritis terhadap doktrin gereja, kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Gerakan ini dipelopori oleh Martin Luther yang memiliki keyakinan
bahwa gereja telah keliru dalam beberapa kebenaran sentral dari kekristenan yang diajarkan dalam kitab suci. Seruan Martin Luther kepada gereja agar kembali kepada ajaran-ajaran Alkitab dan menyingkirkan kepentingan kekuasaan pemerintahan yang saat itu terpusat pada kekuasaan yang dipegang oleh satu kekuasaan monarki yang terdiri atas pemimpin-pemimpin agama dan penguasa feodal yang absolut. Masih menurut Martin Luther, gereja dalam melayani umatnya yang benar adalah berdasarkan pada ajaran Alkitab. Sedangkan kekuasaan pemerintahan negara bertumpu pada teori rasionalistis sebagai kontrak sosial, yang salah satu asasnya berpandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam atau natural law, yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan maupun rakyat jelata. Unsur universalitas hukum alam pada akhirnya mempengaruhi kehidupan politik di Eropa. Dari dua kejadian tersebut di atas, yaitu Renaissance dan Reformasi, telah membuka cakrawala pemikiran masyarakat Eropa menuju abad pemikiran dan rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal semata. Pada gilirannya, kebebasan berpikir ini menelurkan lahirnya pemikiran tentang kebebasan politik. Dari sini timbullah gagasan tentang hak-hak politik rakyat yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Pemikiran dua filsuf besar Eropa, yaitu John Locke dan Montesquieu, telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap gagasan pemerintahan demokrasi. Menurut John Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak memiliki. Sedangkan menurut Montesquieu, sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui trias politika. Trias politika adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan yang masing-masing dari ketiga unsur ini dipegang oleh organ tersendiri secara merdeka. Gagasan tentang hak-hak politik rakyat dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran kembali konsep pemerintahan rakyat atau disebut dengan demokrasi yang bersandar pada trias politika yang senantiasa dikaitkan dengan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional yang membagi kekuasaan pemerintahan melalui tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi merupakan suatu konsep yang dapat dikaji secara luas dari berbagai sudut pandang dan sisi kehidupan. Banyak negara dan bangsa penganut demokrasi menerapkan dan melaksanakan demokrasi dengan cara yang berbeda-beda menurut sifat, cara, dan prinsip penerapannya masing-masing. Secara teoritis, demokrasi di dunia ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Kemudian demokrasi yang berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara melahirkan tiga sistem demokrasi, yaitu yang pertama
demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan atau trias politika. Yang kedua, demokrasi dengan sistem parlementer. Dan yang ketiga, demokrasi dengan sistem referendum. Bentuk demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama formal demokrasi dan yang kedua substantif demokrasi. Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas, terdapat beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi atau ideologi negara, yaitu yang pertama demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Prinsip demokrasi ini mendasarkan pada suatu filosofi kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas, sehingga kebebasan individu dijadikan sebagai dasar fundamental dalam melaksanakan demokrasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika, Inggris, dan Kanada. Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika, kemudian sistem parlementer dan sistem semi presidensial seperti Prancis. Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi, sehingga individu yang tidak mampu menghadapi persaingan akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalis yang akan menguasai kehidupan negara. Bahkan berbagai kebijakan dalam negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital. Sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi atau ideologi negara yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu paham demokrasi yang bertujuan mensejahterakan rakyat secara merata, tidak mengenal perbedaan kelas, dan semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. Demokrasi ini merupakan demokrasi ala komunis yang merupakan sistem demokrasi pemerintahan yang mengutamakan kepentingan negara. Rakyat tidak diberi kebebasan dalam berdemokrasi, dan partai komunis merupakan satu-satunya partai politik yang membawa aspirasi rakyat. Karenanya, demokrasi ini disebut demokrasi satu partai. Paham demokrasi ini berpandangan bahwa kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara. Partai politik dan pemilihan umum dalam sistem demokrasi. Unsur penting dalam sistem demokrasi yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan pemilihan umum dan keberadaan partai politik. Pemilihan umum merupakan salah satu wujud keterlibatan rakyat dalam proses politik. Terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis menjadi syarat utama dalam pembentukan pemerintahan demokratis dalam sebuah negara. Sedangkan partai politik dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi merupakan wadah seleksi kepemimpinan baik nasional maupun daerah. Pada hakikatnya, baik dan buruknya demokrasi di suatu negara sangat tergantung kinerja dan pelaksanaan dari pilar-pilar demokrasi yang ada dalam negara yang bersangkutan. Pilar demokrasi itu adalah partai politik dan pemilihan umum. Yang pertama, partai politik. Partai politik adalah kelompok yang terorganisasi
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kemudian bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Terdapat beberapa sistem kepartaian yang ada di dunia. Antara lain, yang pertama sistem satu partai atau partai tunggal, yaitu sistem kepartaian di mana suatu negara hanya terdapat satu buah partai yang dominan atau merupakan partai satu-satunya dalam negara tersebut. Yang kedua, sistem dua partai, yaitu sistem kepartaian dalam sebuah negara hanya ada dua buah partai politik yang dominan. Kemudian yang ketiga, sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian di mana dalam suatu negara terdapat lebih dari dua partai politik yang dominan. Pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya bersifat majmuk. Partai politik dalam sistem demokrasi memiliki peran yang secara sederhana dapat diartikan sebagai representation of ide, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate. Pilar demokrasi yang kedua adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan unsur lain dari sistem demokrasi. Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan keberlangsungan atau pergantian pemerintahan, di mana rakyat terlibat untuk memilih wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Dalam sistem demokrasi dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama sistem perwakilan distrik atau single member constituencies, dan yang kedua sistem perwakilan proporsional. Kita bahas yang pertama, sistem perwakilan distrik. Karakter utama dari sistem perwakilan distrik ini adalah pembagian wilayah negara menjadi distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang akan diperebutkan di Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Yang kedua, sistem perwakilan proporsional. Sistem perwakilan proporsional tidak ada pembagian wilayah pemilihan karena pemilihan bersifat nasional. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat didasarkan pada jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Sistem perwakilan proporsional dikenal dengan dua sistem, yakni head system dan list system. Head system, pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan utama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan dengan jumlah imbalan suara yang ditentukan. Sedangkan list system, pemilih diminta memilih di antara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu antara lain, yang pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan.
Begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama dan memiliki otoritas untuk berkuasa. Yang kedua, fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya dan akan duduk dalam pemerintahan. Yang ketiga, sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.